Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah NIM 63040020048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan studi kelayakan bisnis yang saya buat. Di video ini saya akan menjelaskan tentang laporan studi kelayakan bisnis dalam bidang outlet fashion. Yang melatar belakangi pendirian outlet fashion ini adalah karena yang pertama, di Indonesia itu penduduknya sebagian besar beragama Islam dan berjenis kelamin perempuan. Juga semakin berkembang pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang itu membuat anak muda zaman sekarang berusaha untuk tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dan mengikuti model yang sedang tren. Nah, dengan melihat permasalahan itu, membuka peluang usaha dalam bidang fashion. Karena semakin banyaknya kegiatan bisnis yang terjadi di masyarakat saat ini menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berbisnis yang menguntungkan. Nah, untuk bisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Kota Klaten sendiri ini ada bisnis di sektor kuliner, toko pakaian, dan swalayan. Sehingga banyak usaha yang bergerak dalam bidang fashion di Kota Klaten ini didasari karena mayoritas penduduk Kota Klaten itu generasi muda dan berjenis kelamin perempuan. Rencananya usaha yang didirikan ini di Klaten dengan daerah atau tempat strategis di mana itu berdiri di pusat kota yang banyak penduduk atau banyak orang yang datang ke pusat kota. Tujuan didirikan outlet fashion ini untuk meraih keuntungan bagi kami sebagai pemilik atau produsen. Untuk bentuk usaha yang didirikan ini tidak hanya berprinsip pada menghasilkan laba semata, tetapi juga memperhatikan unsur kepedulian sosial terhadap sesama, seperti membuka lapangan pekerjaan untuk orang sekitar, dan juga tidak mengambil keuntungan yang berlipat ganda atau bisa disebut dengan riba. Juga dalam pemasaran atau pelayanan konsumen itu tidak membeda-bedakan dan memberikan pelayanan yang baik. Untuk pemilik outlet ini sebelumnya itu tidak pernah ada pengalaman kerja, hanya dia modal nekat dari pengalaman dia sekolah di Tata Busana SMK. Juga ketika pemilik ini melakukan PKL di butik. Dengan itu ia berani untuk mendirikan outlet ini. Pemilik memiliki ide untuk menerapkan konsep syariah seperti jujur dan amanah agar dalam jual belinya itu selamat dunia dan akhirat. Menurut hasil survei dapat disimpulkan bahwa membuka usaha outlet fashion ini memiliki peluang yang sangat besar di Klaten dan memungkinkan peluang di tempat lain di Indonesia, karena masyarakat Indonesia itu khususnya masih memperhatikan dan mementingkan tentang kehalalan dan kejujuran suatu usaha, sehingga dapat diasumsikan bahwa keberlangsungan usaha apapun itu, outlet yang mengakibatkan konsep syariah dapat bertahan. Selanjutnya ada outlet fashion ini didirikan di pusat kota karena tadi alasannya daerah itu strategis di mana di tengah kota dan pusat keramaian. Outlet fashion ini berbasis syariah yang di pusat kota belum ada, namun sudah terdapat beberapa toko yang sama. Slide kedua yaitu tujuan laporan studi kelayakan bisnis. Secara khususnya tujuannya itu untuk sebagai bukti ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha yang dibuat nantinya itu mendapatkan kesuksesan dan pastinya ridho dari Allah. Nah, laporan ini dibuat untuk menganalisis atau memperkirakan risiko yang akan terjadi dan pastinya dapat dikendalikan nantinya. Tujuan utama membuat laporan SKB ini dalam bisnis outlet fashion kami adalah membuat keputusan menerima atau menolak usulan suatu usaha bisnis yang akan didirikan, juga mengkaji bisnis tersebut supaya kita dengan mudah memutuskan apakah bisnis ini kedepannya layak atau tidak layak. Nah, selain tujuan tersebut ada juga tujuan khusus dari membuat ini itu diantaranya untuk memudahkan perencanaan,
meminimalisir resiko, dan juga memudahkan pengendalian dan pengawasan. Kunci kesuksesan dalam bentuk bisnis outlet fashion. Yang pertama ada harga. Kenapa? Karena penetapan harga merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam bisnis. Nah, dalam penetapan harga ini, harga barang disesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku, karena semua konsumen itu akan mencari dan memilih harga yang lebih murah tetapi dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ada produk atau barang. Produk atau barang yang dipasarkan itu harus lengkap, karena tidak mungkin konsumen mencari sudah jauh-jauh datang ke outlet kami tetapi barang yang mereka cari itu tidak ada. Nah, selain itu, barang yang disediakan itu juga pastinya sudah mendapatkan izin legalitas maupun BPOM, karena supaya nanti konsumen ketika membeli itu tidak merasa khawatir. Serta produk yang dipasarkan telah lulus quality check. Selanjutnya, setelah produk atau barang, ada pelayanan yang baik, karena sudah tidak diragukan lagi di mana konsumen berbelanja tidak hanya mencari barang yang diperlukan, namun mereka juga menginginkan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar barang yang dibutuhkan itu. Salah satunya adalah pelayanan yang baik dan memuaskan konsumen. Tempat yang strategis menjadi kunci kesuksesan yang keempat, karena ketika tempat itu tidak strategis atau sulit dijangkau maupun konsumen sulit menemukan serta mengalami kesulitan untuk menuju ke tempat tersebut, itu menjadi salah satu faktor konsumen untuk tidak membeli. Jadi, tempat itu harus strategis supaya konsumen tidak mengalami kesulitan ketika menuju ke outlet fashion kami. Salah satunya berdiri di pusat kota yang mana semua orang bisa menemukan outlet tersebut dengan mudah, apalagi ketika zaman sekarang ada Google Maps. Nah, kalau di pusat kota pastinya sangat mudah untuk menemukan tempat ini. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Yang pertama ada badan hukum perusahaan, di mana jenis badan usaha bisnis ini adalah perusahaan perorangan, yang modalnya itu hanya dimiliki oleh satu orang dan perusahaannya itu dijalankan oleh pemodal tersebut. Namun ketika kita mendapatkan karyawan atau pekerja pada perusahaan tersebut, itu statusnya hanya membantu pengusaha atau pemodal itu dalam perjanjian kerja. Ada prosedur perizinan dan legalitas. Jika kita memfokuskan pada usaha perorangan, maka itu diasumsikan bahwa perusahaan itu usaha yang berskala mikro. Nah, terkait dengan bentuk usaha, UMKM atau usaha mikro itu bisa dikatakan ketika mereka mempunyai bukti legalitas, yang disebutkan bahwa bukti legalitas yang diminta itu ada surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, dan tanda bukti pendataan. Namun, untuk usaha perorangan ini hanya diminta tanda bukti pendaftaran dan tanda bukti pendataan saja. Yang mana tata cara perizinan itu yang dimaksud disebutkan bahwa merupakan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, dikembalikan lagi pada peraturan yang mengatur tentang legalitas pendirian badan usaha skala mikro atau usaha perorangan. Ada juga instansi yang terkait atau yang terikat dengan usaha outlet fashion kami, yaitu seperti konveksi individu yang berada di sekitar rumah pemilik usaha sebagai pemasok atau supplier produk yang akan dijual di outlet kami. Nah, jenis izin usaha yang dikeluarkan pemerintah untuk menyangkut izin usaha perdagangan mikro itu ada SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan, yang mana surat izin ini diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjukkan kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Surat ini diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, firma, CV, PT, koperasi maupun BUMN. Nah, selanjutnya ada surat izin tempat usaha situ. Karena setiap perusahaan yang ada itu perlu dan harus mengurus situ demi keamanan dan kelancaran usahanya. Dalam menjalankan perusahaan,
pengusaha yang bersangkutan wajib menaati syarat-syaratnya, antara lain ada keamanan, kesehatan, ketertiban, maupun syarat-syarat lain, yang mana mengutamakan tenaga kerja dari sekitarnya dan menjaga keindahan lingkungan serta penghijauan. Pada slide yang keempat adalah menjelaskan aspek pasar dan pemasaran. Ada marketing mix atau bauran pemasaran syariah. Kalau marketing mix itu ada produk, harga, tempat, dan promosi. Ditambah ada bauran pemasaran syariah. Yang pertama ada pedoman pada syariah Islam, di mana nantinya outlet ini menjalankan bisnisnya itu sesuai dengan syariah Islam, seperti permodalan yang tidak berasal dari peminjaman dengan sistem riba, maupun produk yang dijual halal, penjualan dengan jujur, tidak mengambil keuntungan tinggi, dengan pelayanan yang ramah dan baik. Kemudian ada produk barang. Nantinya produk yang akan ditawarkan di outlet ini itu ada berbagai macam pakaian wanita seperti kemeja, blus, tunik, cardigan, kaos, gamis, rok, celana, dan sebagainya yang menunjang pakaian wanita atau aksesoris pelengkap pakaian wanita. Ada juga manfaat produk barang dan jasa itu untuk masyarakat. Keuntungan bagi masyarakat itu karena outlet ini menyediakan kebutuhan sandang yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga model pakaian yang dijual itu juga mengikuti tren yang sedang viral saat ini, tidak ketinggalan zaman. Sehingga kemungkinan banyak kalangan muda maupun tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua juga mencari produk tersebut, ditambah dengan kualitas yang dapat bersaing, yang baik dengan harga yang terjangkau, itu membuat masyarakat akan puas dengan pakaian yang ada di outlet kami. Selanjutnya ada harga. Harga produk yang dijual di outlet kami itu terjangkau sesuai dengan kantong para pelajar atau generasi muda tentunya, karena memang dari awal sasaran yang dituju adalah generasi muda. Di samping itu juga disediakan harga promo untuk pakaian model tertentu yang ditujukan untuk menarik minat konsumen belanja. Seperti contohnya kemeja itu dengan harga 50.000, blus juga 50.000. Untuk kaos 40.000, cardigan 60.000, tunik 70.000, gamis 150.000, rok 85.000, dan celana 115.000. Setelah harga ada promosi. Promosi yang dilakukan oleh outlet kita nantinya itu akan menggunakan ada spanduk atau banner yang nanti dipasang di tempat usaha kami, di lokasi usaha, dan juga bisa dipasang di beberapa tempat strategis lainnya seperti di pinggir jalan. Kemudian ada juga dengan cara promosi manusia, yaitu menggunakan teknik word of mouth, yaitu mulut ke mulut. Pemberitahuan, contohnya itu pemberitahuan dari teman ke teman mengenai usaha yang dilaksanakan. Ada juga media sosial, karena zaman sekarang kan di era modern, pastinya juga memanfaatkan teknologi yang ada dengan mengiklankan usaha di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, maupun lainnya. Selain itu ada juga tempat place. Daerah yang dipilih untuk mendirikan outlet fashion ini adalah di Klaten dan didirikan di pusat kota. Karena di pusat kota merupakan tempat yang strategis dan juga banyak orang yang berdatangan di pusat kota. Ada juga distribusi, yang mana sistem distribusi outlet fashion ini adalah kami mengambil dari pemasok atau supplier produk yang kemudian dipasarkan di outlet kami. Setelah itu, agen atau grosir dapat langsung datang ke toko. Slide selanjutnya atau slide kelima yaitu analisis STP, segmentasi target posisi. Yang pertama ada segmentasi pasar, dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Geografis itu berdasarkan wilayah. Wilayah itu kota, karena di pusat keramaian juga banyak tempat wisata atau tempat kuliner, sehingga banyak orang yang di tempat itu. Di tengah kota juga memudahkan para konsumen dalam mencari outlet kami. Kemudian berdasarkan demografis, yaitu ditujukan pada anak muda, generasi muda, terutama pada wanita. Juga tidak menutup kemungkinan kepada ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu sosialita, yang pasti mengutamakan penampilan.
Ada juga berdasarkan psikografis. Menurut psikografisnya, segmentasi pasar ini ditujukan pada kalangan menengah ke bawah karena anak muda yang mengikuti tren itu masih anak sekolah. Jadi kalau outlet kami dipasarkan menengah ke atas, kemungkinan banyak anak muda yang tidak sanggup untuk membeli. Jadi pasar kami nantinya akan bangkrut. Ada juga selanjutnya yaitu perilaku. Perilaku outlet kami itu mengikuti selera masyarakat karena produk ini dibuat sesuai tren fashion yang lagi hits. Dibuat dengan model yang simpel, bahan yang adem, loose di badan, motif yang menarik, dan berbagai ukuran. Sehingga untuk usia 15-65 tahun mungkin bisa memakai pakaian yang disediakan di outlet kami. Selanjutnya ada target pasar. Faktor harga menjadi salah satu yang mempengaruhi minat konsumen untuk membeli pakaian. Target pasarnya itu tadi anak muda. Selanjutnya ada posisi pasar. Sebagai pebisnis pendatang baru, outlet kami berusaha untuk membedakan dengan outlet yang lainnya seperti dalam produk maupun pelayanan yang kami terapkan. Ada lagi analisis minat konsumen. Salah satu minat konsumen itu dipengaruhi oleh harga. Nah, di outlet kami menyediakan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas yang baik. Selain menyediakan harga yang terjangkau, juga banyak sekali promo-promo yang menarik untuk menarik minat konsumen. Selain itu ada analisis mitra usaha. Outlet fashion yang berbasis syariah yang ada di pusat kota ini belum ada, namun di pusat kota itu sudah terdapat beberapa outlet fashion yang sama-sama bersaing. Mulai dari harga, pelayanan, hadiah, diskon barang ataupun lainnya. Tetapi lebih ke konvensional, mereka tidak ke syariah seperti kami. Di slide selanjutnya ada aspek keuangan, di mana sumber dana dari pendirian usaha ini bersumber dari uang pribadi dan modal asing. Uang pribadi itu dana dari pemilik usaha itu sendiri, dan dana asing itu dana dari meminjam bank syariah yang pastinya tidak ada unsur ribanya karena tadi outlet kami menjunjung tinggi konsep syariah. Ada juga biaya kebutuhan investasi yang dimana terdiri dari pra-investasi, biaya tetap, biaya operasional. Nah, biaya pra-investasi itu ada biaya pembuatan studi kelayakan yang dimisalkan 5 juta. Itu tergantung besar kecilnya usaha yang didirikan. Kemudian ada biaya pengurusan izin sebesar 5 juta untuk mengurus izin berdirinya usaha serta membayar pihak-pihak yang membantu dalam mengurus surat izin ini. Ada juga biaya tetap. Biaya tetap itu seperti handphone, komputer, printer, rak, meja admin, besi gantungan, hanger, maupun sewa tempat. Yang pastinya biaya tetap ini biaya yang ditujukan untuk sesuatu yang berwujud tetap dan tidak mudah habis. Kemudian ada biaya operasional, itu seperti biaya produk maupun yang menunjang operasional outlet fashion kami, seperti biaya produk, biaya listrik, biaya telepon, dan juga gaji karyawan. Jika ditotal dan sesuai dengan makalah atau laporan yang di Word, itu uang masuk modal dari uang pribadi 50 juta dan modal asing 50 juta, sehingga uang masuk 100 juta. Untuk uang keluar total semuanya itu ada 43 juta, 43 juta itu untuk biaya operasional, ditambah 20 juta 300.000, ditambah juga 10 juta untuk biaya investasi. Ketika ditotal, uang keluar dari biaya operasional, biaya tetap, dan juga biaya investasi, total uang keluar yaitu 80.350.000. Uang sisanya itu berarti 19.650.000. Nah, pihak yang memiliki kepentingan itu ada bank syariah karena pemilik usaha meminjam modal di bank syariah tersebut.
Slide selanjutnya ada aspek teknis atau operasi. Ada menentukan lokasi, metode penilaian lokasi, layout, dan safety stock. Menentukan lokasi. Daerah yang dipilih untuk mendirikan outlet fashion ini ada di Klaten kan? Nah, didirikan di pusat kota, di tengah kota dengan alasan daerah itu merupakan tempat strategis di mana di tengah kota dan padat penduduk. Di samping itu juga belum ada outlet fashion yang berkonsep syariah dan harganya terjangkau untuk kaum generasi muda, baik kalangan atas maupun kalangan menengah ke bawah, sehingga outlet ini dapat memenuhi kebutuhan sandang masyarakat untuk bermain outfit of the day. Dan letaknya itu mudah dijangkau dan terlihat karena di pinggir jalan, mudah dicari dalam Google Maps. Untuk metode penilaian lokasi ini dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat lokasi tersebut apakah strategis atau tidak. Juga mempertimbangkan regulasi pemerintah, jenis produk yang akan menentukan spesifikasi usaha yang berhubungan dengan tenaga kerja, pengangkutan, dan lain sebagainya. Selain itu juga memperhatikan pengalaman dari usaha orang lain atau pengalaman sendiri yang didasarkan pada jenis barang yang dihasilkan dalam proses produksinya, karena keduanya akan berpengaruh pada sarana angkutan, pasar, air, telepon, dan faktor lainnya yang dianggap penting, dan mempertimbangkan serta menilai dampak sosial atau dukungan dari masyarakat di sekitar lokasi nantinya. Ada layout yang dirancang berkenaan dengan produk, proses sumber daya manusia, dan lokasi, sehingga efisiensi operasi itu dapat tercapai. Selain itu, layout juga dibuat semenarik mungkin dan didesain semenarik mungkin untuk menarik minat konsumen, agar konsumen membeli di outlet kami. Dan ketika konsumen membeli di outlet kami, itu konsumen merasa senang dan nyaman. Yang terakhir dalam aspek teknis atau operasi ini ada safety stock. Safety stock pada outlet ini yang paling utama adalah menyediakan persediaan produk, yang mana dimisalkan ketika ada satu model tunik atau kemeja itu ada persediaan beberapa warna dan juga beberapa ukuran, karena tidak mungkin hanya menyediakan satu ukuran dan satu warna saja, itu tidak. Itu mempengaruhi minat konsumen untuk berbelanja di outlet kami. Nah, dengan menyediakan persediaan tersebut, itu meminimalisir ketika pembeli ingin membeli produk tersebut tetapi ukuran yang ada yang dipajang atau itu kekecilan maupun kebesaran, sehingga ada persediaan pengganti seperti itu dengan ukuran yang diminta sesuai apa yang diminta oleh konsumen. Slide ke 8 atau yang selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Ada fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning, rencananya usaha ini itu akan dibuka di tengah kota, di mana usaha akan menjual berbagai macam produk pakaian wanita dengan mengikuti perkembangan zaman. Dan usaha ini itu tidak memproduksi sendiri, melainkan mengambil dari pemasok atau supplier yang tadinya dari konveksi individu yang berada di sekitar rumah pemilik usaha. Dengan begitu kita dapat membantu membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Dan rencananya itu harga terjangkau, insya Allah. Usaha yang didirikan itu berjalan lancar dan tidak berhenti di tengah jalan. Kuat dalam menghadapi pesaing-pesaing usaha, kami memiliki kekuatan dalam kualitas dan harga untuk bersaing dengan usaha yang lain. Selanjutnya ada fungsi manajemen sebagai organizing. Dalam organisasi usaha, organizing itu dibagi menjadi pemilik usaha, yaitu orang yang memiliki usaha dan dengan memodali usaha itu. Kedua, ada pegawai atau karyawan, adalah orang yang bekerja membantu dalam melayani konsumen usaha ini. Selanjutnya ada kasir, yaitu seseorang yang bertugas untuk mengontrol atau membantu transaksi jual beli dengan konsumen di dalam toko, yang biasanya itu berada di depan atau dekat dengan pintu masuk toko. Kemudian juga ada manajer toko, yaitu merupakan tangan kanan pemilik usaha dalam mengontrol usahanya dan juga membuat laporan laba rugi usaha yang dibantu oleh akuntan. Setelah planning, organizing, ada actuating. Berjalannya usaha itu dipengaruhi dengan organizing yang ada di dalam usaha tersebut. Para karyawan atau bawahan itu pastinya mencontoh dari pemilik usaha atau atasannya.
Nah, oleh karena itu, atasan maupun pemilik usaha itu harus memiliki gaya kepemimpinan yang efisien sehingga dapat memimpin dan mengontrol berjalannya usaha ini. Planning, organizing, actuating sudah, kemudian ada controlling. Pengawasan dalam usaha ini dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang di luar dari apa yang diperkirakan oleh perusahaan. Jadi, semua organisasi yang ada dalam usaha ini tuh berperan penting dalam melakukan pengawasan usaha ini. Setelah fungsi manajemen, ada manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada karyawan dan perekrutan. Karyawan di usaha ini adalah wanita. Dengan proses perekrutan, pelamar datang ke outlet kami dengan membawa surat lamaran, kemudian langsung menemui manajer. Nah, di situ manajer berperan sebagai pewawancara yang nantinya juga membantu pemilik usaha dalam memilih pelamar mana yang akan dijadikan karyawannya dengan persyaratan seperti pada umumnya yang disetujui oleh pemilik usaha. Kemudian ada jumlah tenaga kerja dan gaji. Rencananya pendirian outlet ini tuh membutuhkan 6 karyawan dengan gaji di atas UMR di daerah tersebut. Seperti contohnya rincian gaji per bulan. Satu karyawan itu dengan gaji 1.800.000. Kemudian ada 3 pegawai atau pelayan dengan gaji 1.800.000. Satu manajer untuk mengontrol itu ada satu manajer dengan gaji 2 juta dan satu akuntan untuk membuat laporan laba rugi maupun laporan-laporan yang berhubungan dengan uang di perusahaan tersebut, yaitu juga dengan gaji 2 juta. Nah, untuk job spesifikasi itu dibutuhkan dengan kriteria. Yang pertama ada kasir. Kriterianya itu yang pasti jujur, ramah, rapi, konsentrasi dan teliti, sabar dan detail, serta cekatan. Kalau pegawai itu job spesifikasinya itu ada ramah, pasti, rajin, menyusun dan merapikan barang dengan cepat, sabar, dan rapi. Untuk akuntan sendiri itu kriterianya mereka mengerti untuk membuat pembukuan dan laporan keuangan, teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Serta manajemen itu berjiwa pemimpin, tegas dan disiplin, jujur, dan mampu mengawasi kinerja karyawan. Nah, untuk job deskriptifnya sendiri, kasir itu membersihkan mesin dan meja yang ada di depan meja admin itu, kemudian melayani konsumen ketika transaksi dengan ramah dan sopan, menyebutkan jumlah uang yang harus dibayar konsumen, memberikan uang kembali, mencatat barang-barang kosong yang dikeluhkan, dan bertanggung jawab atas uang setoran. Untuk pegawai itu memenuhi permintaan konsumen, membersihkan area penjualan atau membersihkan area outlet, merapikan, menyusun, dan memajang pakaian, barang, memeriksa kelengkapan label harga maupun kelengkapan barang, memperhatikan pengumuman dan cara promosi, juga mengenakan semua perlengkapan kerja. Kalau untuk akuntan sendiri itu job deskriptifnya itu mencatat keuangan masuk dan keluar, mencatat pemasukan harian, bulanan maupun tahunan, membuat laporan keuangan, mengawasi terjadinya penyelewengan uang, dan juga jujur dalam pencatatan, teliti. Yang terakhir ada manajer. Job deskriptifnya itu mengontrol dan mengawasi kinerja karyawan, bersikap sabar dan santun terhadap bawahan, tidak ada senioritas, memberi teguran atas kesalahan karyawan agar tidak diulangi, dan bertanggung jawab kepada pemilik. Aspek ekonomi dan sosial ada yang terdiri dari pendapatan nasional, analisis sosial budaya, dan analisis ekonomi. Untuk pendapatan nasional itu realisasi pendapatan negara mencapai 886,9 triliun pada semester 1 2021. Capaian ini naik 9,4% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, realisasi pendapatan negara mencapai 50,9% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2021. Kendati demikian, belanja negara juga mengalami kenaikan 9,4% menjadi 1.170,1 triliun. Alhasil, Indonesia mencatat defisit APBN sebesar 283,2 triliun atau setara 1,72% dari produk domestik bruto Indonesia.
Selain itu, defisit APBN pada semester 1 tahun 2021 itu lebih tinggi dari semester 1 tahun 2020. Untuk analisis sosial budaya sendiri itu, bisnis ini memiliki manfaat bagi masyarakat karena memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sandangnya. Sosial budaya di Indonesia mempengaruhi cara berpakaian wanita maupun laki-laki. Terlebih saat ini mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dengan teknologi banyak sekali model yang baru atau beraneka ragam. Gaya hidup yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan berbelanja atau shopping merupakan faktor dari budaya yang masuk di Indonesia. Sehingga outlet kami menjadi pilihan yang tepat untuk para konsumen mengikuti perkembangan zaman yang sedang viral pada masa sekarang dengan harga yang terjangkau serta kualitas yang baik. Untuk analisis ekonomi itu ada data pertumbuhan ekonomi pemerintah di Kabupaten Klaten karena outlet kami berdiri di Klaten. Selain pertumbuhan ekonomi, juga ada pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten. Slide terakhir yaitu tentang aspek AMDA. Ada dampak positif, dampak negatif, serta solusi penanganannya. Untuk dampak positif yang ditimbulkannya sendiri itu ada mengurangi pengangguran, memudahkan masyarakat dalam berbelanja, membantu masyarakat sekitar dalam menggunakan keahliannya, juga membantu pendapatan pemerintah dengan pajak yang dibayarkan dari outlet kami. Untuk dampak negatif sendiri itu juga ada, salah satunya memicu masyarakat untuk selalu berbelanja sehingga mereka itu berperilaku boros. Untuk cara solusi atau penanganannya itu agar ketika masyarakat membeli produk dari usaha kami tetapi mereka juga tidak boros, itu mereka membeli kebutuhan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Juga bisa dengan kita memberikan promosi diskon atau potongan harga dalam event-event tertentu. Kemudian juga adanya pembuatan kartu member untuk mendapatkan diskon dengan minimal belanja yang telah ditentukan dari outlet kami. Untuk corona lingkungan hidup sendiri ada fisika, kimia, biologi, sosial, di mana fisika yang berhubungan fisika itu usaha ini tidak menyebabkan timbulnya polusi udara karena usaha ini kan berada di dalam ruangan sehingga tidak menyebabkan populasi udara seperti ketika usaha kami berada di luar ruangan. Selanjutnya ada kimia. Usaha ini juga tidak menyebabkan pencemaran lingkungan karena usaha yang didirikan itu tidak memproduksi secara langsung sehingga tidak menyebabkan limbah-limbah kain. Ada juga biologi. Ya sama, usaha ini tidak berpengaruh sama sekali dan tidak ada hubungan langsung dengan flora atau fauna yang ada di sekitar. Sosial budaya. Budaya yang ada di sekitar itu berpengaruh dengan usaha yang dibuat sehingga juga mempengaruhi sosial dari masyarakat. Sosial dari masyarakat yang membeli dari usaha kami, yaitu gaya hidup mereka yang mengikuti perkembangan zaman dengan difaktori salah satunya oleh budaya yang masuk di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.